Hi winners, para pemenang. Living in this world with different characters of people. Itu satu hal yang menarik. Hidup di dunia ini dengan karakter yang berbeda-beda. Karakter itu sendiri kita memahami berkaitan dengan sifat seseorang dan juga bisa dikembangkan jadi perilaku seseorang, dan ini bicara soal akhlak seseorang. Dan karakter itu sendiri yang seringkali menyebabkan komunikasi pun seringkali tidak nyambung adanya. Saya ingin mengajukan 4 pertanyaan dasar. Yang pertama, betul atau tidak semua karakter kita beda-beda? Seringkali jawabannya adalah betul. Pertanyaan nomor 2, bisakah karakter itu diubah? Jawabannya pun juga seringkali mengatakan bisa dan juga bisa tidak. Tapi pada umumnya mengatakan bisa. Tinggal soal niat atau tidak. Pertanyaan nomor 3, dari mana asalnya karakter? Ini menarik sekali. Kita bisa kaitkan dengan bawaan lahir, Pak. Bisa juga karena memang lingkungannya demikian, Pak. Bisa pendidikan, bisa katanya bawaan orok, Pak. Macam-macam modelnya. Pertanyaan nomor 4. Kalau mau diurut, 1, 2, 3, 4. Mana yang pertama? Ini bisa menjadi suatu perdebatan yang tiada habisnya. Nah teman-teman, saya ingin membagikan suatu referensi buku-buku yang saya pernah baca berkaitan dengan karakter. Simak ini baik-baik. Waktu kita menabur pikiran, kita akan menuai tindakan. Pada waktu kita menabur tindakan, kita akan menuai kebiasaan. Waktu kita menabur kebiasaan, kita akan menuai karakter. Dan pada waktu kita menabur karakter, kita akan menuai tujuan hidup. Saya ringkaskan. Pertama dari pikiran. Tindakan, kebiasaan, karakter, tujuan hidup. Sekali lagi, pikiran, tindakan, kebiasaan, karakter, dan tujuan hidup. Anda dan saya tidak luput dari berpikir setiap hari, pastinya. Kemudian kita bertindak. Menjadilah itu suatu kebiasaan. Terbentuklah karakter. Dan akhirnya arah tujuan kita. Semua dikaitkan dengan di mana lingkungan kita, jenis pekerjaannya, dan apa yang sedang kita lakukan. Bahkan di mana kita tinggal pun juga akan mempengaruhi karakter kita. Saya kasih contoh, misalkan suatu ketika kelak Anda dipindahkan ke suatu tempat. Apakah itu tempat yang sifatnya spesial sekali ataupun juga remote? Itu juga bisa mengubah karakter kita. Nah, teman-teman, dalam konteks ini, karakter itu selalu berkaitan dengan lingkungan, situasi, kondisi yang ada. Boleh saya kasih gambarkan sejenak sini yang menarik sekali. Kita semua sering mendengar istilah positive thinking. Nanti sebentar Anda akan melihat di gambar sebelah kanan Anda ini. Positive thinking, kalau kita bicara soal perbendaharaan kata itunya sendiri, sering memang kita dengar. Namun untuk era zaman now, positive thinking sudah kurang populer. Yang populer adalah positive action. Karena kalau positive thinking and thinking all the time, you just thinking all the time and you're not doing anything. Itu kurang menarik. Maka positive action. Kalau saya ngasih tanda plus, demikian adanya. Kalau dikatakan positive thinking, pertanyaan berikutnya adalah berapa kalikah kita harus berpikir positif? Menarik sekali. Ada yang mengatakan, ya tergantung Pak situasinya. No. Saya akan melatih diri saya untuk setiap saat berpikir positif. Kalau tadi ada positif, setiap saat berarti 24 jam sehari, ada suatu lingkarannya, keliling daripada tanda plus ini, saya membentuk 4 kuadron. 1, 2, 3, dan 4. Atau 4 potongan pizza. Potongan pertama saya sebutnya adalah pengetahuan. Setiap Anda dan saya dibekali pengetahuan, apapun pengetahuan itu. Masuk di kuadron yang kedua, potongan kue yang kedua, yang saya sebut dengan praktek. Pengetahuan dipraktekkan. Masuklah dia ke para kondisi yang ketiga. Itu potongan yang ketiga, yang disebutnya adalah terampil. Maka kita lihat di sini. Pengetahuan, praktek, terampil. Pengetahuan, praktek, terampil. Itu kerja kita sehari-hari, hari lepas hari,
minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, tahun lepas tahun, akhirnya bicara soal pengalaman dan jam terbang. Dan kita banyak jumpai di luar sana, orang yang memiliki keterampilannya luar biasa, jam terbangnya pun luar biasa. Tapi lihat di potongan yang terakhir, sekali lagi pengetahuan, praktek, terampil. Nah, potongan yang terakhir yang disebutnya itu adalah sikap. Sikapnya ini yang menjadi penentu daripada pribadi lepas pribadi. Saya jumpa banyak di luar sana, dia itu, atau saya buatkan sederhana saja, bahasa saya adalah secara terbuka, begitu aja. Saya tidak peduli betapa kayanya orang itu. Saya tidak peduli betapa jeniusnya orang itu. Kalau dia tidak memiliki sikap yang baik, I'm so sorry. Kurang punya nilai yang baik di halayak ramai. Maka sikap ini penting sekali. Bahkan ada suatu catatan yang menarik. Perguruan tinggi dari beberapa tempat yang kita pelajari, mereka mengatakan orang menggali ilmu. Survei mengatakan pengetahuan itu nilainya cuma 15%. Sedangkan sikap nilainya 85%. Ini perguruan tinggi yang memiliki referensi yang begitu canggih, begitu luas, begitu terkenal. Bukan ilmunya, bukan pengajarannya, tapi sikapnya. Luar biasa. Kita semua mau berhasil. Dan tanpa kecuali pasti tujuannya untuk bisa berhasil. Ini satu hal yang boleh kita pelajari baik-baik. Bahasa kerennya, before you build your success, you need to build your character. Dan orang fokusnya seringkali di suksesnya saja. Sedangkan karakternya serba dilupakan. Itulah sebabnya, before you build your success, sebelum Anda membangun sukses itu, bangunlah karakter Anda. Maka pada waktu kita memiliki karakter yang baik ini, dengan sendirinya sukses mengikutinya indah adanya. Karena di sana ada satu kemurnian, ada satu ketulusan, ada satu kejelasan. Ini konsep yang harus kita pegang untuk kedepannya. Nah, teman-teman melihat konteks semacam ini, kita mau menyikapi dengan baik. Dan banyak seringkali saya jumpai kegagalan orang, itulah tadi sebabnya. Satu hal yang boleh kita pelajari di sini, ahli kejiwaan membuat suatu studi yang menarik. Dia berkata bahwa karakter manusia itu seperti saudara-saudara kita di kebun binatang. Ada orang yang memiliki karakter seperti bulldog, yang menandakan orang itu galaknya bukan main. Wah, luar biasa, selalu memenangnya sendiri. Ini bicara soal perumpamaan. Ada lagi karakter seperti kuda. Kuda itu adalah penurut. Kuda adalah disuruh kanan mau, suruh kiri mau. Itu adalah kuda. Berikutnya lagi ada yang disebut a doe. A doe itu seperti kayak kelinci, imut-imut, pemalu. Ini karakternya sudah berbeda-beda nih teman-teman. Dan berikutnya lagi adalah yang disebut dengan a monkey, monyet. Waduh, itu luar biasa. Lambangnya, setaraannya katanya sok tahu. Itu adalah the monkey. Dan berikutnya lagi kita lihat selain pada itu ada porcupine, bahasa Latinnya atau terjemahan bebasnya adalah yang disebut dengan landak yang selalu menolak. Always resist in anything that you ask for. Kemudian ada lagi jerapah. Itu yang tinggi, menjulang dan juga menyombongkan diri. Ini lagi-lagi perumpamaan teman-teman. Dan berikutnya lagi adalah hippopotamus, yang disebut juga dengan kuda Nil, yang selalu norak, no reaction. Dan menarik lagi di sini ada yang disebut dengan kodok, a frog, ngoceh terus. Dan yang terakhir saya kasih gambaran di sini adalah yang disebut dengan ruah, a fox, always ask silly questions, selalu bertanya-tanya pertanyaan yang nggak menarik. Nah teman-teman bayangkan sini karakternya beda-beda and we have to deal with it. Nah untuk itu teman-teman pertanyaannya ada satu. So what about it? Karakter. Untuk memiliki karakter yang baik dapat diterima di khalayak ramai. Sekedar masukan yang boleh saya pelajari. Nomor satu adalah rendah hati. You can humble yourself, rendah hati. Waduh itu dah suatu langkah yang luar biasa. Kemudian buka hati, buka pikiran. Every people, every character are different. Kita ingin tahu kenapa ya, ada apa, kenapa dia beda dengan saya. Dan yang menarik lagi ada suatu tulisan,
Justru kekuatan itu terletak pada perbedaan, bukan kesamaan. Just because we're different. Teman-teman dengan pasangan Anda, teman Anda, saudara Anda, atas bawah, bawah atas, dan sesama, your peers, karakter beda-beda. And every day you may struggle, setiap hari upaya keras untuk bisa menyamakan, meratakan, seperti apa supaya ini bisa nyambung adanya. Nah, saya lihat dengan demikian teman-teman, satu hal yang boleh kita kembangkan pada saat kita bisa melakukan menjembatani ini semua. Wow, your life will be so interesting. Dibawanya dengan suatu kondisi yang menarik. Saya teringat satu hal yang menarik di sini. Kerja keras dan kerja cerdas. Mana yang lebih benar? Sebaiknya kita memiliki apa? Pada umumnya mengatakan, Pak, nggak bisa Pak. Saat ini harus kerja cerdas. Fair. Tapi saya mengamati tergantung zamannya, situasinya. Ada saat tertentu, at a certain season, nggak ada pilihan lain, you just have to work hard. Harus kerja keras. Tidak perlu cerdas. Kemudian juga ada saatnya di mana kita tidak perlu kerja keras, yang penting cerdas. Oke. Ada saatnya juga kita perlu kerja dua-duanya, cerdas dan keras, karena kompetisinya luar biasa. But today, orang lebih cenderung memegang satu pertanyaan. Pernyataan ini adalah yang disebut dengan happiness. You have to be happy. Anda tidak bisa kerja keras kalau nggak happy. Tidak bisa kerja cerdas kalau nggak bisa happy. Untuk itulah that happiness itself. Sekali lagi, itu adalah pilihan di kita. Nah teman-teman, pesan saya adalah be happy in facing the next future steps that you're about to make. Understanding different character that you may have. Untuk itu, I'm going to put a break and let me enjoy my coffee. You're a winner.